Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz sekalian? Semoga anak-anak pagi hari ini semangat dalam belajar, semangat pula nanti di dalam melaksanakan ibadah sebagaimana setiap hari kita lakukan. Anak-anak Ustadz yang lalu kita sudah membahas tentang yaitu dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Maka sekarang ini kita akan kembali menyambung materi tentang dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Kalau yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad ketika di Madinah mempersatukan atau mempersaudarakan yaitu kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Maka sekarang ini kita akan melanjutkan materinya. Nabi Muhammad, sebelum kita mulai materinya, maka seperti biasa kita membaca tulisan Arab Melayu dulu dengan sama-sama supaya anak-anak terbiasa bagaimana cara membaca Arab Melayu dengan baik dan juga dengan intonasi yang benar. Sekaligus nanti Ustadz akan menjelaskan dengan anak-anak dari maksud apa yang dibaca. Nah, ini kita lihat Nabi Muhammad SAW membuat langkah-langkah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di kota Madinah, yaitu dengan satu. Jadi di Madinah itu ketika Nabi datang, setelah mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor, ada langkah-langkah ataupun ada tahapan-tahapan ataupun ada proses-proses yang dibuat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu mempersaudarakan kaum muslimin yang berada di kota Madinah, yaitu dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Itu tadi yang Ustadz jelaskan. Seperti satu, Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Ibtan bin Malik. Nah, Umar bin Khattab dari Muhajirin dan Ibtan bin Malik dari Ansor, kemudian dipersaudarakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam antara mereka berdua yang semulanya ada perkelahian atau ketidakcocokan. Yang kedua Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Malik. Kita tahu bahwa khalifah yang pertama adalah Abu Bakar, khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah. Agar apa? Agar tidak ada lagi perkelahian, perselisihan, pertengkaran. Maka mereka itu disatukan oleh Nabi selama di Madinah. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Arabi. Ya, Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi yang kaya, yang harta kekayaannya cukup banyak, dan juga Abdurrahman bin Auf ini adalah sosok orang yang cerdas dan juga orang yang dijamin dari 10 sahabat yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Nabi Muhammad SAW, dipersaudarakan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Sa'ad bin Arabi. Kemudian yang B, membina kerukunan sesama penduduk Madinah, di antaranya dengan mengadakan perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi Madinah, yaitu dengan membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan deklarasi Madinah, yaitu berisi. Jadi supaya aman kota Madinah ini, maka Nabi sesama penduduk Madinah itu apapun agamanya baik itu misalkan agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, tidak penting, yang penting selama dia tinggal di Madinah maka dipersaudarakan oleh Nabi, ya, dengan catatan ada perjanjian. Apa saja perjanjian itu? Satu, Madinah adalah kota yang sangat subur penduduk
bermata pencarian, bertani, berkebun, berternak, dan berdagang. Jadi di Madinah itu nak, pekerjaan itu ya mata pencarian penduduk Madinah itu bertani, berkebun, berternak, dan berdagang. Ya, jadi di antara empat ini yang mana yang paling dicintai Nabi? Nah, tak lain adalah berdagang. Karena Nabi sendiri itu berdagang, berternak juga. Yang kedua, perjanjian Aqabah adalah iqrar. Yang lalu sudah kita bahas, penduduk Madinah akan kesetiaan dan pembelaannya pada Nabi Muhammad SAW. Jadi, apapun dia agamanya, kalau dia mau dipersaudarakan, dengan catatan dia harus membela Nabi Muhammad SAW selama di Madinah. Yang ketiga, pada perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju Madinah, Nabi di sebuah desa yang bernama Quba dan mendirikan masjid pertama umat Islam, yaitu Masjid Quba atau Masjid Taqwa. Jadi setelah Nabi di Madinah itu, yang dibangunnya pertama kali bukan kantor, bukan tempat tinggal yang mewah, tapi yang dibangun oleh Nabi adalah tak lain yaitu masjid. Masjid apa namanya? Masjid Quba atau Masjid Taqwa. Kemudian yang keempat, hijrahlah Nabi ke kota Madinah, dijadikan awal pertama perhitungan kalender Islam atau tahun Hijriah oleh Umar bin Khattab. Jadi zaman Nabi tak ada tanggal, tapi zaman Umar bin Khattab maka tanggal itu dibuat. Kalender Hijriah itu tanggal Islam itu, yaitu diambil dari awal pertama Nabi itu hijrah. Yang kelima, dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Ya, di kota Madinah intinya adalah pada bidang muamalah, yaitu persoalan sosial kemasyarakatan, politik, kenegaraan. Sudah kita bahas yang lalu. Yang keenam, di kota Madinah selain mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, Nabi juga melakukan kesepakatan dengan penduduk Madinah lainnya, yaitu orang-orang Yahudi disebut dengan deklarasi Madinah. Jadi Rasulullah SAW berhasil mengikat kelompok-kelompok Yahudi dan Nasrani bersatu dengan kaum muslimin. Namun ada kelompok kaum yang mereka pintar mengadu domba, mengadakan perpecahan sesama kaum sesudah bersatu, segelap lahirnya dan batinnya, yaitu kaum munafikin. Jadi udah bersatu kaum Ansor dengan Muhajirin, sudah bersatu orang Islam, orang Yahudi dalam muamalah sosial tapi ada orang munafik yang ingin menghancurkannya. Demikianlah sambungan materi kita hari ini Semoga ada manfaatnya. Silakan anak-anak kembali menulis cerita daripada apa yang Ustadz sampaikan tentang yaitu Nabi hijrah ke Madinah atau ke Yasrib ini. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang adzan yang pertama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.